Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata pelajaran teknologi layanan jaringan, kita sudah memasuki pada kompetensi dasar poin keempat, di mana berisikan ialah memahami aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Yang sebelumnya sudah saya tugaskan kalian untuk mencari tahu terlebih dahulu apa sajakah yang termasuk ke dalam aspek teknologi komunikasi data dan suara. Oke, langsung saja. Ya, terdapat 3 bagian yang menjadi aspek komunikasi data dan suara. Di sini ada poin pertama yaitu communication channel, yakni jalur lalu lintas data yang dibagi menjadi 3. Ada simplex yaitu komunikasi satu arah, yang kedua ada hub duplex, komunikasi dua arah namun tidak bisa secara bersamaan, dan yang terakhir ada full duplex yaitu komunikasi dua arah yang bisa dilakukan secara bersamaan. Pada poin kedua termasuk serial communication, di mana komunikasi harus dilakukan secara urut melalui blok komunikasinya. Ada 3 komponen diantaranya. Yang pertama ada sender di sini adalah pengirim. Yang kedua ada transmisi, yaitu media apa yang digunakan untuk mengirim isi informasinya. Dan yang terakhir ada receiver, yaitu penerimanya. Dan poin selanjutnya ada teknik transmisi, ialah metode dalam pengiriman datanya. Ini dibagi menjadi 2, ada asinkronus dan sinkronus, di mana asinkronus di sini ialah teknik yang tidak menggunakan kanal timing yang terpisah. Sedangkan sinkronus, teknik yang menggunakan kanal yang terpisah untuk transmisi data dan informasi waktu. Ya, ini adalah 3 aspek yang termasuk ke dalam komunikasi data dan suara. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mempraktikkan atau mendesain masih seputar dengan jaringan IoT, namun menggunakan sebuah tower atau yang biasa kita kenal BTS dengan mengandalkan jaringan seluler seperti itu. Jadi perbedaannya, jika sebelumnya kita mendesain hanya dalam ruang lingkup lokal, ini kita bisa mendesain sebuah jaringan IoT dengan ruang lingkup yang cukup luas dengan mengandalkan jaringan seluler. Oke, dalam merancang sebuah jaringan IoT menggunakan sebuah tower dalam jaringan seluler, terlebih dahulu langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat sebuah desain perangkat smart home untuk area lokalnya. Seperti biasa, kalian mengandalkan sebuah home gateway untuk pengendali dari smart home-nya. Kemudian kalian cari perangkat apa yang harus dimonitoring. Di sini saya pilih 3 perangkat. Ada pintu, CCTV, dan yang terakhir ada lampu. Dan untuk perangkat monitoringnya, di sini saya menggunakan perangkat laptop. Oke, jika sudah, beri keterangannya. Karena kita akan membentuk sebuah jaringan seluler, maka dari itu kita membutuhkan perangkat tambahan. Yakni yang pertama kita membutuhkan modem, silahkan ditambahkan. Kemudian kita membutuhkan CLUD-nya untuk jaringan internetnya. Kemudian kita menggunakan routernya. Di sini saya menggunakan tipe 2911. Kemudian saya menggunakan sebuah server. Nah, server di sini nantinya berguna untuk menampung atau menyimpan semua data-data dari perangkat smart home yang sudah kita pilih, baik itu dalam keadaan aktif maupun tidak aktif. Oke. Dan selanjutnya kita tambahkan CO servernya, di mana ini adalah central office dari penyedia layanan internetnya. Tak lupa kita menggunakan media dari jaringan selulernya, yaitu towernya atau BTS.
Dan yang terakhir kita butuhkan perangkat monitoringnya berupa smartphone. Silahkan beri keterangannya. Untuk penamaannya dibebaskan. Oke, jika sudah agak terlihat rapi, silahkan kalian buat desain kerangkanya terlebih dahulu. Oke, jika sudah, ini adalah 3 bagian di mana yang pertama ada sisi untuk area lokal atau di rumahnya, kemudian ada sisi untuk jaringan internetnya, dan yang terakhir adalah jaringan selulernya menggunakan tower atau BTS. Oke, langkah selanjutnya kita hubungkan menggunakan konektor. Yang pertama, internet dengan modem kita gunakan kabel jenis koaksial. Dan selanjutnya modem ke home gateway kita menggunakan kabel Sprite. Dan kita pilih internet karena kita akan terhubung menggunakan jaringan internet. Oke, untuk routernya kita menggunakan kabel Sprite. Perlu diperhatikan untuk penomoran portnya harus diingat-ingat dalam mengarah ke perangkatnya, di mana 0/0 ini akan saya arahkan menuju ke internet. Selanjutnya port yang kedua ini saya arahkan ke server IoT, dan yang terakhir saya arahkan menuju ke central office-nya. Oke, jika sudah, kita sambungkan central office-nya menggunakan kabel koaksial menuju towernya. Oke, tower di sini hanya bersifat untuk meneruskan pesan saja. Jadi dia tidak perlu diatur lagi untuk IP-nya. Oke, langkah selanjutnya kita konfigurasi dari perangkat smartphone dari area rumah terlebih dahulu. Seperti biasa, agar lebih aman dalam wirelessnya, untuk SSID-nya namanya akan saya rubah dengan menggunakan password. Oke, jika sudah, kalian bisa menggunakan media penghubung wireless ataupun kabel. Di sini saya contohkan menggunakan media wireless. Oke. Lakukan hal yang sama di semua perangkat. Oke, jika sudah, kita samakan terlebih dahulu untuk SSID-nya, karena sebelumnya tadi kita sudah setting. SSID-nya di sini adalah telesandi, kemudian passwordnya telesandi 123.
jangan lupa IP-nya kita ganti menjadi DHCP. Oke, sudah sesuai. Lakukan hal yang sama ke semua perangkat. Oke, sudah semua. Jikalau pertemuan sebelumnya kita memilih untuk perangkatnya di pilihan home gateway, kita lihat perbedaannya ya. Oke, ini kita rubah menjadi di home gateway terlebih dahulu, kemudian ini home gateway juga. Oke, jika sudah, pada perangkat monitoring kita double klik. Perhatikan dalam laptop dia masih menggunakan port Ethernet. Terlebih dahulu kita ganti portnya menggunakan media wireless, kemudian aktifkan kembali. Tak lupa kita meminta IP-nya. Terlebih dahulu kita konekkan ke wirelessnya dulu. Oke, jika sudah, masukkan passwordnya sesuai yang sudah kita buat, lalu klik connect. Oke, jika sudah, bisa cek kembali IP-nya sudah sesuai. Oke, lalu kita cek monitoring seperti biasa, apakah sudah termonitoring. Oke, sudah. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dari perangkat routernya untuk memberikan IP DHCP-nya. Oke, sebelumnya ini adalah script yang digunakan untuk mengaktifkan port Ethernet dan juga untuk memberi pengaturan DHCP routernya. Dalam pemberian DHCP di router ini bisa menggunakan dua metode, bisa menggunakan CLI maupun yang GUI. Di sini akan saya contohkan menggunakan yang CLI. Oke, ini adalah komen untuk mengaktifkannya, kemudian ini adalah komen untuk memberikan DHCP-nya. Nah, dalam contoh di sini saya akan contohkan pada arah home gateway, alamat IP saya akan berikan 192.168.10.1. Kemudian yang mengarah pada server IoT alamatnya 192.168.20.1, dan yang terakhir yang mengarah ke tower itu alamatnya 19168.30.1. Oke, langsung saja dibuka routernya. Oke, saya menggunakan CLI. Aktifkan dulu, konfigur terminalnya, kemudian kalian masuk ke integer yang pertama, integer G0/0 yang mengarah ke home gateway, kemudian kalian tambahkan IP-nya. Saya menggunakan 192.168.10.1, kemudian subnet max-nya 255.255.0. Oke, jika sudah, kita no shutdown, kita masih konfigurasi lagi IP DHCP full.
Oke, namanya bebas di sini karena ini mengarah ke home gateway, saya namai IP DHCP pool rumah. Oke, jika sudah, default routernya samakan saja seperti alamat IP-nya, kemudian networknya tinggal dirubah angka belakangnya menjadi 0, lalu ditambahkan subnet max-nya. Oke, tak lupa untuk kita tambahkan IP DHCP exclude-nya agar tidak akan diberi alamat IP yang sama untuk klien dari si servernya. Oke, jika sudah kita keluarkan, lalu kita masuk ke integer G0/1-nya, kemudian kita tambahkan terlebih dahulu IP-nya 20.1, tambahkan subnet max-nya. Jika sudah no shutdown, sama seperti pemberian DHCP sebelumnya, IP DHCP full, karena ini mengarah ke server IoT, saya menulisnya full IoT, kemudian default routernya 192.168.20.1, networknya kalian bisa rubah belakangnya menjadi 0, kemudian ditambahkan subnet max-nya. Tak lupa pemberian DHCP exclude-nya. Oke, jika sudah, silakan kalian masuk ke interface yang terakhir, yakni interface G0/2. Kalian tambahkan dulu IP-nya menjadi 192.168.30.1. Untuk pemilihan IP di sini bebas ya, mau berapa. Kemudian no shutdown, pemberian DHCP-nya. Karena ini menuju tower, namanya saya namai tower. Kemudian default-nya Oke, jika sudah, kalian bisa lihat untuk indikatornya, media penghubungnya sudah berubah menjadi warna hijau. Kemudian kita lihat untuk bagian GUI-nya, kalian sebenarnya bisa menggunakan GUI-nya, tinggal diaktifkan saja. Ini 0/0 adalah 10.1, 0/1 itu 20.1, dan yang terakhir alamatnya 30.1. Oke, langkah selanjutnya kita cek apakah sudah mendapatkan IP-nya. Pada bagian central office kita masuk ke bagian backbone. Oke, sudah sesuai. Kemudian pada bagian server IoT-nya juga sama, kita masuk ke IP configuration, lalu kita pilih DHCP. Oke, juga sudah sesuai. Di sini server IoT-nya adalah 192.168.20.2. Oke, untuk yang mengarah ke home gateway, kita harus setting terlebih dahulu bagian dari internetnya. Kalian double klik, lalu kalian masuk ke bagian config, lalu pilih bagian kabel. Nah, di sini adalah pengaturan dari CLUD-nya, di mana koaksial 7 akan dihubungkan menggunakan kabel modem. Kabel modem di sini kita menggunakan Ethernet 6. Tinggal diganti saja menjadi kabel, kemudian masuk ke kabel lagi, tinggal tambahkan add. Oke, jika sudah, untuk bagian modem tidak perlu disetting karena ini fungsinya hanya mengubah saja. Oke, kita masuk ke home gateway-nya, kemudian kalian pilih pada bagian internet,
silahkan kalian coba DHCP-nya. Oke, sudah sesuai ya. Ini adalah berhasil. Kemudian kita coba untuk mengaktifkan server IoT-nya. Nah, di bagian server IoT kita aktifkan fitur IoT-nya terlebih dahulu. Jika sudah, kalian ingat-ingat terlebih dahulu pada bagian DHCP-nya. Ini adalah alamat yang akan kita gunakan dalam penentuan dari akun login server IoT-nya 20.2. Oke. Caranya pada bagian laptop kita cek terlebih dahulu IoT monitor, kemudian pilih bagian 20.2. Oke, kita login. Nah, sini akan tertampil bagian untuk mendaftar terlebih dahulu akunnya. Nah, akun di sini kalian bisa ganti menggunakan nama kalian, Telesandi. Oke, bisa di-create. Oke, kenapa belum ada tampilan dari perangkat smart home-nya? Karena kita belum menyetingnya. Nah, cara menyetingnya bagaimana? Pada perangkat smart home, kalian double klik pada bagian IoT servernya, pilih bagian remote server. Oke, jika sudah, ketikkan alamat dari server IoT-nya, kemudian akun yang sudah kalian buat sebelumnya. Jika sudah, tinggal kalian pilih connect. Jika terhubung, tandanya akan seperti ini. Untuk memastikan, nah, ini sudah terhubung. Lakukan hal yang sama untuk semua perangkat. Oke, jika sudah, perangkat sudah terintegrasi dengan alamat server IoT yang baru untuk jaringan seluler. Nah, ini pada sisi monitoring di rumah. Oke. Lalu bagaimana caranya untuk memonitoring pada bagian jaringan selulernya? Oke, caranya kalian tinggal klik saja bagian selulernya, kemudian seperti biasa kalian masuk ke bagian IoT monitor, kemudian masukkan alamat IP server IoT-nya, lalu username yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan dari sisi smartphone yang terkoneksi pada jaringan seluler. Tinggal diuji coba saja. Oke, dalam keadaan aktif dan mati, kemudian lampu bisa diaktifkan dan dimatikan, dan pintu bisa dalam keadaan kunci dan tidak. Nah, jadi kita bisa memonitoring dengan menggunakan jaringan seluler, yaitu tower, menggunakan jaringan internet. Oke, silahkan kalian coba di rumah untuk jaringan IoT menggunakan towernya. Jika dirasa terlalu cepat, silahkan diulangi lagi videonya. Jika ada pertanyaan, boleh menanyakan ke saya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.